juga sangat berpengaruh. Saya bukan pakar aren, tapi ini sepengalaman saya di daerah atau di kampung saya itu ya kawan-kawan. Itu saya sadap, kemudian saya menyadap di hanya beda kampung aja. Di kampung sebelah kondisi tanahnya itu berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan para penyadap aren seluruh Nusantara, semoga kalian sehat, saya juga sehat, amin. Saat ini saya sedang beristirahat ya. Beristirahat ini di atas pohon ya. Di atas pohon saya juga mau melakukan pemukulan ini manggar aren ini ya, si rawan. Nah, di video kali ini saya membagikan pengalaman saya ya kawan-kawan, pengalaman saya tentang 3 hal yang mempengaruhi jumlah produksi air nira. Ini yang menurut pengalaman saya saja ya kawan-kawan, karena saya bukan ahli aren, bukan pakar aren atau sebagainya ya, saya bukan peneliti. Ini hanya sekedar pengalaman saya semasa saya menyadap aren. Hal pertama yang mempengaruhi jumlah produksi air nira menurut saya adalah benih atau bibit ya kawan-kawan. Kenapa saya katakan benih atau bibit ya? Karena sepengalaman saya menyadap aren, apabila induknya itu, induk pohon aren itu kita sadap airnya lumayan, airnya banyak, kemudian gugurlah kolang kalingnya ini sudah tua, gugur dan tumbuh di bawah-bawahnya ya kawan-kawan, tumbuh di bawah-bawahnya. Kemudian setelah besar, kemudian keluar kolang kaling dan keluar mayang atau manggar aren yang jantan, kita sadap, maka hasilnya itu biasanya tidak jauh dari induknya ya. Itu sepengalaman saya, karena sudah beberapa yang saya sadap, juga disadap orang tua saya sebelumnya. Airnya itu, air niranya menghasilkan lumayan. Saya sadap anaknya, bibit-bibitnya itu hasilnya lumayan juga. Lalu hal yang kedua adalah tanah ya teman-teman. Karena tanah juga sangat berpengaruh. Saya bukan pakar aren, tapi ini sepengalaman saya di daerah atau di kampung saya itu ya kawan-kawan. Itu saya sadap, kemudian saya menyadap di hanya beda kampung aja, di kampung sebelah kondisi tanahnya itu berbeda. Saya nggak tahu itu pH tanah atau bagaimana itu saya tidak tahu ya kawan-kawan, karena saya bukan ahli pertanian. Tapi sepengalaman saya di daerah kampung saya itu, tanah yang mengandung pasir itu lebih sulit mengeluarkan air nira ketimbang tanah yang kandungan pasirnya itu lebih sedikit kawan-kawan. Ini memang murni pengalaman saya. Jadi kalau menurut saya, tanah yang sedikit mengandung pasir itu lebih pohon aren yang tumbuh di situ produksi air niranya lebih banyak daripada tanah yang banyak mengandung pasir. Lalu yang ketiga adalah faktor cuaca ya kawan-kawan. Cuaca ini sangat berpengaruh. Seperti kalau daerah saya ini, kalau cuaca hujan
itu maka produksi air nira itu menurun. Nah, sudah berbagai macam cara juga ya saya coba, dan kawan-kawan teman-teman para penyadap yang lain juga sudah berkali-kali bereksperimen, tapi rata-rata jika musim hujan di daerah saya itu produksi air nira pasti menurun. Ya nggak juga semua sih, cuma jika umpamanya kita menyadap ada 10 manggar dulu kita bilang, yang positif hasilnya menurun itu kalau 7 itu sudah pasti air nira menurun. Nah, mungkin hanya 3 manggar saja yang bertahan, air nira itu tidak menurun atau bahkan bisa naik produksinya ya di saat musim hujan. Nah, itu sepengalaman saya ya kawan-kawan. Jadi kalau sepengalaman saya 3 hal yang menyebabkan jumlah produksi air nira itu mempengaruhi. Yang pertama adalah benih, yang kedua adalah tanah, kondisi tanah, lalu yang ketiga adalah cuaca. Itu 3 hal yang sepengalaman saya. Mungkin banyak juga pakar aren yang lebih mengetahui tentang hal itu. Namun di video ini saya hanya menjelaskan, memberikan pengalaman saya. Semoga bermanfaat pada kawan-kawan para penyadap aren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.